Salam jumpa lagi bersama Ibu Ana. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran prakarya kelas 8 tahun pelajaran 2020-2021. Seperti biasa, sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mengajak kita untuk berdoa bersama. Doa akan dipandu oleh ibu dan anak-anak di rumah akan menyesuaikan. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena kasih-Mu begitu besar terhadap kami. Pada hari ini kami akan melanjutkan pembelajaran kami seperti biasanya. Kami mohon tuntunan-Mu agar Engkau memberkati kami, teristimewa anak-anak hamba yang akan mengikuti pembelajaran. Semua doa dan harapan ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang kerajinan dari tanah liat, yaitu keramik. Hari ini kita masih dalam topik yang sama, yaitu tentang kerajinan berbahan lunak, tapi kita fokus pada kerajinan yang kita buat, yaitu kerajinan lilin. Kompetensi dasar mengidentifikasi bahan dan alat yang digunakan dalam mengolah kerajinan bahan lunak atau kerajinan lilin. Tujuan pembelajaran: setelah menyimak video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi yang pertama, pengertian bahan lunak, yang kedua, bahan pembuatan kerajinan lilin, yang ketiga, alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan lilin, dan yang keempat, proses pembuatan kerajinan lilin. Anak-anakku, apa yang Anda ketahui tentang bahan lunak? Ya, bahan lunak adalah bahan yang memiliki sifat fisik empuk atau lunak sehingga sangat mudah dibentuk. Contoh: sabun batangan, lilin, tanah liat, bubur kertas, dan clay. Sebelum kita masuk ke teknik, kita tahu bahwa banyak bahan kerajinan yang kita miliki di Nusantara ini. Beragam benda kerajinan dari bahan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan itu berupa lilin, plastik, kaca, gips, semen, sabun, spons, dan sebagainya. Setiap proses pasti memiliki teknik. Teknik yang digunakan dalam proses pembuatan lilin yaitu teknik menggunting, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan membentuk. Ya anak-anakku, buka buku cetak halaman 38. Ya, silahkan buka buku cetak halaman 38. Anak-anakku sekalian bisa mengamati gambar yang ada. Yang gambar yang ada nih, yang pertama yang kita lihat ini berwarna kuning. Kemudian yang ini ada lilin batang.
Yang berikutnya ini apa? Coba lihat di dalam buku cetak. Itu gambar apa bagian C-nya? D, E, dan bagian F. Ya, kita lihat tadi nomor 1 itu lilin lebah yang warna kuning. Itu lilin lebah. Kemudian yang kedua itu lilin batang. Yang ketiga parafin atau alkana, pelarut bahan bakar. Kemudian yang keempat plastisin. Plastisin ini mudah dibentuk karena bentuknya itu sangat halus. Ini biasa mainan anak-anak itu biasanya pakai plastisin. Kemudian yang kelima itu ada silikon. Silikon itu berfungsi untuk mencetak lilin. Yang keenam, katalitas. Katalitas ini ada katalitas homogen dan heterogen. Katalitas homogen itu adalah katalitas yang larut dalam reaktan dan ibu ulangi sekali lagi, katalitas homogen adalah katalitas yang larut atau hasil reaksi, larut dalam reaktan atau hasil reaksi. Sedangkan katalitas heterogen tidak larut dalam reaktan. Penggunaan katalitas homogen ini saat ini sangat dihindari. Jadi ibu ulangi sekali lagi, penggunaan katalitas homogen saat ini sangat dihindari karena biasanya bersifat korosif dan tidak bisa digunakan kembali sehingga tidak ramah lingkungan. Mengapa dikatakan korosif? Karena yang pertama itu mudah meledak, yang kedua mudah menguap, yang ketiga mudah terbakar, yang keempat beracun, 5 iritasi, dan 6 bahaya bagi lingkungan. Itu alasan mengapa tidak menggunakan katalitas yang ini. Yang berikut alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan lilin. Alat apakah saja itu? Yang pertama, kita sangat membutuhkan cetakan. Cetakan ini sangat penting karena kita akan membentuk lilin sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Kemudian ada panci. Fungsi dari panci ini yaitu untuk memanaskan lilin agar menjadi cair. Dan bagaimana mencari cair? Yang pasti kita membutuhkan kompor. Entah itu kompor gas, kompor hok, atau kayu api. Kita sangat membutuhkan ini agar lilin yang kita gunakan bisa cair dan mudah dibentuk. Kemudian ada satu alat lagi yaitu sendok. Sendok ini dia berfungsi untuk menimba cairan lilin. Kemudian harus ada lagi dengan benang. Kita lanjutkan gambar. Gambar ini adalah contoh. Ini cetakan.
cetakan, kemudian panci, kompor, dan sendok. Anak-anak bisa buka buku cetak prakarya halaman 39. Di situ sangat jelas gambarnya. Kemudian yang berikut, kita akan masuk dalam proses pembuatan lilin. Proses pembuatan lilin ini sangatlah mudah. Yang pertama, memanaskan lilin dan parafin di dalam panci. Yang pasti kompornya harus dinyalakan. Buat panci di atas kompor, kemudian masukkan lilin ke dalamnya. Setelah itu, yang kedua itu memberikan pewarna. Pewarna ini sesuai selera atau bisa menggunakan krayon sisa. Kenapa harus krayon? Krayon itu mengandung unsur minyak. Jadi bisa krayon atau bisa pewarna. Kemudian yang ketiga, siapkan cetakan sesuai selera. Jadi anak-anakku, kalian bisa membuat lilin itu sesuai dengan selera. Mau buat lilin untuk makan malam, lilin warna-warni, sesuai dengan keinginan. Kemudian pasang benang di tengah cetakan. Kenapa harus ada benang? Karena nanti benang itu yang akan kita bakar. Yang kelima, tuangkan cairan lilin ke dalam wadah yang disediakan. Sudah pasang benang, anak-anak menuangkan cairan itu ke dalam cetakan dan jangan lupa benangnya sudah terisi. Kemudian yang keenam, biarkan lilin mengering. Setelah mengering, keluarkan dari cetakan dan lilin siap dipakai. Bagaimana? Mudah kan? Sangat mudah. Ibu yakin dan percaya bahwa anak-anak mampu mengerjakan ini. Ya, pada pertemuan pada tanggal 3 November nanti kita akan berbicara tentang kerajinan fiberglass. Ya, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran ke hari ini, anak-anak diharapkan mencoba membuat lilin. Membuat lilin sesuai dengan keinginannya. Kemudian lilinnya itu, hasil karyanya itu difoto lalu dikirim ke guru mata pelajarannya masing-masing. Oke, untuk kelas 8 AB HIJKL kirim ke Ibu Ana. Yang lain kirim ke guru mata pelajarannya masing-masing. Oke, kita akan mengakhiri pembelajaran pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhirnya kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Berkatilah hamba-Mu ini, teristimewa anak-anak hamba yang akan melakukan uji percobaan membuat lilin. Tuntunlah mereka agar mereka mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Semua doa dan harapan ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat.